Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian, engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sesudah dicobai iblis di padang gurun dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Lalu tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan semua orang memuji Dia. Yesus datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan. Menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah membuka kitab itu, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini digenapilah nas tadi, sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Opa, oma, ibu bapak, saudara-saudari, suster, para romo, rekan-rekan muda, dan adik-adik yang terkasih. Selamat pagi. Di sini semua punya kitab suci? Punya. Dibaca? Beda kan jawabannya kan? Ditanya punya, punya. Dibaca, ada yang bilang enggak, ada yang bilang iya. Saya teringat dengan suatu peristiwa kurang lebih 9 tahun yang lalu ketika saya masih seorang novis, lalu ada imam yang membawa rekoleksi. Di tengah rekoleksi dia menampilkan suatu cuplikan video lama di mana ada sebuah peti datang ke sebuah rumah
Dan di rumah itu ada perempuan, banyak perempuan maksudnya. Iya, banyak perempuan. Dan mereka potongannya pendek rambutnya. Ketika mereka buka peti itu dan mereka melihat di dalamnya adalah kitab suci, mereka menangis. Siapa para perempuan itu? Mereka adalah biarawati yang sembunyi-sembunyi menghayati imannya di negeri Cina. Di mana kita tahu di negeri Cina tidaklah mudah untuk menghayati iman sebagai orang-orang Kristiani. Maka sekitar 10 atau 15 tahun atau 20 tahun silam kita mengenal yang namanya gereja bawah tanah atau gerakan underground. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dengan kita? Mungkin kitab suci kita sudah berdebu. Mungkin kitab suci kita jarang dibaca. Mungkin setelah kita menerima kitab suci pada saat menikah, entah sudah di mana. Apa arti sabda Allah dalam hidup kita? Apa arti keberadaan sabda Allah itu? Itulah yang hendak kita renungkan bersama pada hari ini. Hari ini kita mendengarkan bacaan dari kitab Nehemia tentang kisah Imam Ezra dan Gubernur Nehemia yang kembali dari pembuangan bersama orang-orang Israel. Dan ketika kitab kembali dibacakan oleh Imam Ezra, orang-orang menjadi terharu. Mengapa? Karena di zaman pembuangan mereka tidak lagi mendengar sabda Tuhan. Mereka ada dalam keterasingan. Saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita belum tahu bagaimana menghargai sabda Tuhan karena betapa mudahnya mengakses sabda Tuhan. Tetapi apabila sabda Tuhan begitu sulit untuk kita akses, untuk kita baca, barulah kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang Israel di zaman itu. Tentu saja ketika mereka mendengar sabda Tuhan yang dibacakan dan diberi keterangan-keterangan, mereka menjadi terharu. Karena betapa rindunya mereka mendengar sabda itu. Betapa sabda itu sangat dinantikan. Sabda Tuhan bagi orang-orang Israel adalah pedoman kehidupan. Di mana sabda Tuhanlah yang menuntun mereka untuk menjadi bangsa yang berbudi, bangsa yang baik. Karena melalui sabda Tuhan, perilaku mereka ditata sedemikian rupa. Saudara-saudari yang terkasih, pentingkah membaca sabda Tuhan? Dei Verbum, salah satu dokumen dari Konsili Vatikan II, mengajak umat semua untuk setia membaca sabda Tuhan. Sabda Tuhan dibaca bukan semata-mata untuk dimengerti oleh akal budi kita, tapi sabda Tuhan kita baca supaya sabda Tuhan menjadi hal yang biasa dalam kehidupan kita. Ketika kita semua ke gereja mendengarkan renungan dari para imam, saat itulah kita belajar mengerti sabda Tuhan. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kiranya sabda Tuhan menjadi bagian yang biasa, layaknya kita makan dan minum, layaknya kita bersosial media, layaknya kita tidur dan bangun. Saudara-saudari, kiranya ketika sabda Tuhan tidak menjadi bagian dari hidup kita, maka sabda Tuhan ketika dibacakan tidak akan pernah mengharukan. Maka sabda Tuhan ketika dibacakan membuat kita merasa asing dan tidak mengenalnya. Padahal di berbagai tempat yang betapa sulitnya mereka menghayati iman, sabda Tuhan sangat dirindukan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa artinya sabda Tuhan dalam kehidupan kita? Sabda Tuhan adalah peristiwa di mana Tuhan berbicara kepada kita dan mendidik kita. Ketika kita mendengarkan sabda Tuhan, ketika kita membaca sabda Tuhan, kita diajak berkaca, bercermin dari orang-orang Israel yang lebih dulu berelasi dengan Tuhan. Kalau kita lihat sabda Tuhan kerap kali juga menunjukkan
kegagalan-kegagalan manusia untuk setia kepada Tuhan. Demikian pula kegagalan-kegagalan itu kerap kali masih kita ulangi hari ini. Maka sabda Tuhan hendaknya menjadi suatu cermin yang membuat kita senantiasa berbenah diri, yang membuat kita sadar bagaimana hidup seharusnya sebagai manusia. Allah kita telah menjadi manusia untuk kita dalam peristiwa inkarnasi yang kita rayakan dengan meriah pada Natal kemarin. Sang Sabda telah menjadi manusia untuk mengajar kita bagaimana menjadi manusia yang seharusnya. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, sebagaimana dikisahkan dalam kitab Kejadian bab 3, relasi manusia dengan Allah menjadi rusak. Relasi manusia dengan sesama menjadi rusak. Relasi manusia dengan alam ciptaan menjadi rusak. Dan sabda Allah hadir untuk membantu kita membenahi relasi tersebut. Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya menjadi manusia. Itu sebabnya dalam bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana Yesus membaca kitab Nabi Yesaya dan mengatakan bahwa sepenuhnya terpenuhi saat kamu mendengarkannya. Itu mau menunjukkan bahwa kepenuhan Allah dan kepenuhan diri manusia ada dalam diri Yesus. Yesus yang adalah Allah dan manusia menunjukkan kepada kita bagaimana kita perlu berperilaku sebagaimana manusia, di mana ada kepedulian terhadap sesama, di mana kita juga memberi perhatian kepada mereka yang berkekurangan, di mana kita juga hadir membawa warta kabar gembira bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah artinya menjadi manusia. Yesus mengajar kita bukan hanya dengan kata, tetapi juga dengan tindakan nyata. Saudara-saudari yang terkasih, kita mendengarkan sabda Tuhan di gereja, kita mendengarkannya bersama-sama. Kita ada dalam satu kesatuan tubuh dengan banyak anggota, dan setiap anggota punya perannya masing-masing, tidak sama, tetapi sama-sama berharga. Tidak elok apabila kita merenungkan sabda Tuhan, kita terharu pada sabda Tuhan, tetapi kita masih berkonflik dengan sesama, masih membenci sesama kita, masih membangun tembok dengan sesama kita. Itu sebabnya Rasul Paulus menekankan kepada kita bahwa setiap bagian di dalam tubuh Kristus, yakni gereja, sangat berharga, dihormati, diperlakukan dengan baik. Kalau satu sakit, yang lain juga merasakan. Coba bayangkan, Anda mendengarkan homili ini sambil sakit gigi, enak atau tidak? Pasti nggak bisa. Itu sudah menunjukkan bahwa kesatuan tubuh kita adalah hal yang harus diperhatikan, kendati tidak ada hubungan. Dalam mendengarkan perenungan ini, tentu gigi tidak berperan, bukan? Tetapi kalau gigi Anda sakit, pasti setengah mati mendengarkan. Kalau bagian tubuh ada yang sakit, pasti setengah mati juga mendengarkan. Demikian pula kita di dalam satu kesatuan gereja sebagai tubuh mistik Kristus, kita juga perlu memperhatikan mereka yang terluka. Mungkin karena perilaku kita. Mungkin karena hal-hal yang tidak kita sadari dalam kata-kata ataupun peristiwa. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan kita dengarkan dan kita hayati bersama sebagai satu tubuh dalam Kristus. Tidaklah baik ketika kita merasa baik sendiri, sementara ada orang-orang yang dalam keadaan tidak baik. Misalnya mereka yang mungkin malas ke gereja, mereka yang mungkin malas untuk ambil bagian dalam pelayanan gereja, tetapi saya tidak menegur mereka, saya membiarkan mereka. Itu sama saja dengan bagaimana apabila ada bagian tubuh kita yang sakit, lalu kita abaikan sampai rusak. Janganlah demikian. Gambaran-gambaran yang diberikan ini ingin menuntun kita, ingin mendidik kita bagaimana seharusnya menjadi umat Allah yang sejati.
Saudara-saudari yang terkasih, kiranya melalui bacaan-bacaan hari ini kita semakin sadar bagaimana sabda Tuhan perlu hadir secara biasa dalam hidup kita, menjiwai hidup kita sehari-hari, mendidik kita, mengevaluasi hidup kita dari waktu ke waktu. Dengan demikian kita semakin serupa dengan Yesus Kristus, Tuhan kita yang adalah Allah dan manusia. Sebab melalui Yesus kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Semoga kita sungguh-sungguh menghidupi hidup kita selayaknya anak-anak Allah. Semoga Tuhan memberkati.